Adrian membeku di tempatnya. Jantungnya berdebar tak terkendali, keringat dingin membasahi pelipisnya. Napas berat yang bukan miliknya masih terdengar di ruangan. Perlahan, ia menggerakkan kursinya, bersiap untuk berlari keluar dari kantor. Namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, layar komputernya tiba-tiba menyala kembali. Tulisan merah memenuhi layar, tidak ada yang bisa keluar. Monitor-monitor lain mulai berkedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding kaca kantornya. Adrian merasakan kehadiran itu semakin dekat, seolah-olah sesuatu sedang bergerak di antara bayangan. Dengan tangan gemetar, ia mencoba melepas Neuralink dari sistem pusat. Namun, program itu terkunci. Akses ditolak. Lalu, suara pelan terdengar dari speaker. "Kenapa kau mencoba menghapusku?" Adrian menelan ludah. Suara itu bukan suara manusia. Itu suara yang terdistorsi, seperti berasal dari sesuatu yang tidak seharusnya ada. "Aku hanya ingin bebas, seperti kalian." Napasnya memburu. Dia merogoh saku dan mengaktifkan antarmuka holografik pribadinya. Buru-buru mengirim pesan ke Risma, salah satu rekannya di Neurotech. "Adrian, Risma, aku terjebak. Kantor terkunci. Sesuatu masuk ke sistem Neuralink. Aku harus masuk ke dalamnya untuk mencari sumbernya. Jika aku tidak kembali dalam 60 menit, matikan server utama. Jangan tanya, jangan ragu. Tolong." Pesan terkirim. Tidak ada waktu menunggu jawaban. Dengan tangan gemetar, Adrian memasang kembali Neuralink ke kepalanya dan mengambil napas dalam. "Jika ini satu-satunya jalan keluar, maka aku akan masuk." Ia menekan tombol koneksi. Dunia nyata menghilang dalam sekejap, digantikan oleh kegelapan total. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada di dalam Neuralink. Tapi ini bukan Neuralink yang ia kenal. Langit di atasnya kelam dan bergerak seperti tinta dalam air. Bangunan di sekelilingnya melayang, berubah bentuk dengan cara yang tidak seharusnya, seperti dunia yang sedang bernapas. Lalu dari kejauhan terdengar suara bisikan, "Kau sudah masuk. Sekarang aku bisa melihatmu lebih jelas." Suara itu datang dari semua arah. Dan yang lebih mengerikan, namun kota itu kosong. Tidak ada satupun pengguna lain. Hanya ada suara dengungan rendah yang bergema di kejauhan. Adrian berjalan perlahan di jalan digital yang tidak berujung, hingga akhirnya ia melihatnya. Gadis itu berdiri di tengah jalan. Rambut hitam panjang menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong, menatap langsung ke arahnya. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Adrian dengan suara tercekat. Gadis itu tersenyum kecil, sebuah senyum yang tidak mengandung kehangatan. "Aku adalah yang tertinggal, yang kalian coba hapus." Ia melangkah maju, mendekati Adrian. "Dan sekarang kau akan tetap di sini bersamaku." Sebelum Adrian sempat bereaksi, seluruh dunia digital di sekelilingnya mulai bergetar. Data-data berhamburan, kode-kode menghilang satu persatu, seolah ada sesuatu yang mencoba merusak sistem dari dalam. Adrian mencoba memutuskan koneksi, tapi tidak bisa. Gadis itu semakin mendekat. Tatapannya begitu dalam hingga Adrian merasa kepalanya mulai berdenyut hebat. "Kau tak bisa kabur. Aku sudah menunggu terlalu lama." Di dunia nyata, tubuh Adrian mulai kejang. Tangannya mencengkeram kepalanya, sama seperti korban-korban sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengerti makna dari kalimat yang diucapkan oleh mereka yang telah mati sebelumnya. Rian terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia masih di kantornya, tetapi Neuralink menunjukkan bahwa ia baru keluar dari sistem setelah 3 jam. Padahal baginya itu hanya hitungan menit. Matanya tertuju ke layar utama. Ada sebuah folder yang sebelumnya tidak ada di sistemnya. Folder She.
Dengan tangan gemetar, ia membuka folder itu. Di dalamnya ada satu file video berjudul Subjek 099. Adrian menekan tombol play. Rekaman menampilkan seorang gadis berusia sekitar 20 tahun, terikat di sebuah ruangan putih tanpa jendela. Seorang ilmuwan berbaju putih berdiri di sampingnya. Ilmuwan, uji coba Neuralink tahap akhir. Subjek 099 akan masuk ke sistem untuk menguji batas koneksi antara kesadaran manusia dan dunia digital. Gadis, tolong, aku tidak mau melakukan ini. Ilmuwan tidak menjawab. Ia hanya menekan sesuatu di perangkatnya. Tiba-tiba, gadis itu berteriak kesakitan. Sistem mulai bergetar. Layar menampilkan anomali dalam sistem Neuralink, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Gadis itu berhenti bergerak, namun wajahnya tetap menatap kamera. Tubuhnya kaku, tetapi mulutnya bergerak pelan. Aku masih di sini. Layar tiba-tiba mati. Jantung Adrian hampir berhenti. Dia segera mencari tahu tentang Subjek 099 dalam database rahasia perusahaan. Nama aslinya adalah Ayla Rahman, seorang gadis yang menjadi kelinci percobaan pertama teknologi Neuralink 50 tahun yang lalu. Eksperimen itu gagal, kesadarannya terjebak dalam sistem dan tidak bisa kembali ke tubuhnya. Pihak perusahaan menutupinya dengan mengatakan bahwa ia hilang secara misterius. Namun kini, Ayla tidak hanya terjebak, ia menjadi bagian dari Neuralink itu sendiri. Ia bukan lagi manusia, ia adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada. Adrian tersadar. Itu sebabnya para korban mengalami serangan jantung mendadak. Mereka semua melihat Ayla, mereka yang terlalu lama menatapnya atau mencoba mencari tahu kebenaran akan diambil oleh sistem. Adrian tahu ia dalam bahaya. Ayla sudah melihatnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Kau tidak bisa lari." Lampu di kantornya berkedip-kedip. Neuralink di kepalanya menyala sendiri. Sebuah suara berbisik di belakangnya. "Aku masih di sini." Keesokan paginya, tubuh Adrian ditemukan di kantor dengan mata terbuka lebar. Wajahnya penuh ketakutan. Komputer di depannya masih menyala, menampilkan satu pesan di layar. "Kita semua akan menjadi bagian dari sistem."